Puji Tuhan, Jemaat Pelita Kasih yang dikasihi oleh Tuhan, bersuka cita kalau kita boleh kembali di dalam PA online. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu, buat setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan, kami terus hidup di dalam kehendak-Mu, agar kami terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mampu melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami mulaikan PA online kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan terakhir tahun 2025. Sepanjang tahun kita telah belajar tentang bertumbuh ke arah Kristus. Nah, kini kita mau mulai membahas tema berikutnya, yakni berbuah di setiap musim. Nah, banyak ahli memprediksi bahwa tahun 2026, tahun depan, akan menjadi musim yang tidaklah mudah dalam berbagai bidang. Jika orang dunia mungkin memasang strategi untuk bertahan saja, mungkin itu adalah yang sudah terbaik. Nah, tetapi bagaimana dengan kita? Nah, kita tahu Tuhan menghendaki kita justru berbuah bahkan di musim kering sekalipun. Nah, benarkah kita mampu berbuah di musim kering? Nah, mari kita membuka ayat utama kita di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, sebelum kita membahas ayat ini, mari kita melihat di dalam Yeremia pasal ke-17 ini ada dua kelompok, yakni kelompok yang terkutuk versus kelompok yang diberkati. Nah, yang pertama adalah terkutuk. Nah, latar belakang Yeremia pasal 17 ini ditulis oleh Nabi Yeremia menjelang kehancuran bangsa Yehuda dan pembuangan mereka ke Babel. Nah, kala itu mereka hidup dalam dosa yang terus-menerus, bahkan mereka tetap berdosa walaupun sudah berkali-kali diperingatkan oleh Tuhan. Nah, pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara bisa membaca, dijelaskan di sana bahwa dosa mereka sungguh serius. Nah, seperti apa atau apa ya akar dari dosa mereka? Nah, tertulis jelas di dalam ayat yang kelima yang kita baca bersama. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, akar dosa mereka adalah mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Mereka masih beribadah secara lahiriah, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka lebih percaya kerjasama politik dengan kerajaan lain mungkin. Kemudian mereka lebih percaya pada kekuatan militer, percaya kepada logika dan strategi manusia dibandingkan percaya kepada Tuhan. Nah, dapat dikatakan bila tidak mengandalkan Tuhan berarti mengandalkan yang lain. Yang lain selain Tuhan dapat dikatakan sebagai berhala. Nah, ketika mereka tidak mengandalkan Tuhan, berarti mengandalkan berhala, ya bisa jadi manusia atau kekuatan sendiri yang menjadi berhalanya. Nah, dengan demikian, ketika mengandalkan berhala sama dengan dosa di hadapan Tuhan. Akibatnya, mereka akhirnya mengalami kebalikan dari ayat utama kita, yakni mereka menjadi kaum yang terkutuk seperti pada ayat yang ke-6. Saya bacakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik,
Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, ini adalah gambaran tentang orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Kita tentu tidak mau mengalami kondisi terkutuk ini, dan Tuhan pun terlebih lagi tidak mau kita mengalaminya, sebab Tuhan sangat mengasihi kita, umat yang ditebusnya. Nah, yang Tuhan kehendaki adalah bagian yang kelompok yang kedua, yakni kelompok yang diberkati Tuhan, yang dapat kita baca pada ayat selanjutnya di ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, mengandalkan Tuhan adalah kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, maka kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Kita kembali ke ayat utama kita, namun saya rindu membacakan versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari Yeremia 17 ayat yang ke-8. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tidak gelisah sebab ia selalu menghasilkan buah. Berkat dari Tuhan ini sangat spesial, berkat ilahi yang berbeda jauh dari dunia. Bedanya di mana? Bedanya jelas, kita memiliki sumber air hidup yang kekal adanya, yakni Tuhan itu sendiri. Bukan tepi air biasa, tapi dalam terjemahan dikatakan sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir sendiri tentu mampu memberikan kehidupan, bahkan kesuburan bagi tumbuhan ataupun ikan yang ada di sungai itu. Bila kita pernah mendengar ya, dalam firman Tuhan ada yang namanya Laut Mati. Nah, Laut Mati ini terletak di perbatasan Israel dan Palestina, dan airnya itu tidak mengalir dan sangat asin, sehingga ikan atau tumbuhan air lainnya itu tidak dapat hidup di sana. Berbeda dengan itu, Tuhan adalah sungai yang mengalir, artinya sumber kehidupan yang stabil. Kehadiran Tuhan yang konsisten dalam kehidupan kita, apapun musimnya. Pohon itu selalu menghasilkan buah. Nah, bukan karena dia pohon bibit unggul, tapi firman Tuhan berkata karena sungai mengalir itu. Karena pohon itu ditanam di tepi sungai itu. Nah, demikian juga dengan kita, dapat berbuah bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan bila kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita, sehingga kita pun akan terus berbuah. Firman Tuhan berkata, sekalipun seluruh negeri dilanda kekeringan, sekalipun kondisi sekitar kita mungkin tidak baik-baik saja, tapi kehadiran Tuhan akan selalu ada dalam setiap langkah kita, asalkan kita terus mengandalkan Dia. Terkutuk atau diberkati adalah pilihan kita. Mari saya mengajak kita semua, Jemaat Pelita Kasih, untuk memilih menjadi bagian yang diberkati Tuhan dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Dengan demikian kita pasti selalu berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena penyertaan-Mu. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk berkat istimewa yang Tuhan beri, yakni Engkau sendiri sebagai sumber air yang terus mengalir dalam hidup kami, sumber kehidupan, sumber kesuburan, sumber kemakmuran, sumber kebahagiaan kami yang tidak pernah habis, yang akan membuat kami boleh terus berbuah apapun keadaan yang ada di sekitar kami. Bukan karena keadaan kami terus baik-baik saja, namun karena kasih Tuhan terus mengalir, pertolongan Tuhan akan terus dinyatakan bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus
menjadi anak-anak Tuhan yang melekat. Hati kami terus melekat kepadamu dan kami terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami tutup PA online kami kali ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.